Aura Fire. Dan Aura Fire tetap tidak mau adanya 1-1 dari Skylar yang akan coba dimainkan bersama dengan Akai. Yang mungkin Akai kali ini bukan terlalu power untuk Albert, tapi itu akan mengganggu skema permainan dari tim Aura. Dan kali ini ada sedikit bingung. Menurut aku, amankan Beatrix dari kanan dan kiri mungkin bisa amankan Valentina. Atau jangan-jangan Beatrixnya dilepas. Gak berani sih menurut aku. Ditukar sama Valentina Masha Beatrix. Romer. Masha Romer atau nanti bakal ditukarkan juga dengan beberapa hero yang masih bisa diamankan untuk skemanya di area early game. Kalau buat sekarang karena Faramis yang akan menjadi jawabannya ketika nanti Beatrixnya dilepaskan. Karena tidak ada Valentina. Itu masalah utamanya RRQ sekarang. Gak masalah, tapi menurut aku ada baiknya lebih mengamankan dari sisi Beatrix. In RRQ Witas, maaf kakak ketutupan ya. Ya ampun, pakai masker aja cakep kayaknya. Wih, tuh. seilah. Pantun kali cakep. Ya aduh. Oh, Beatrix terbuka Aura Fire. Mendingan Is band real? Faramisnya aja. Tapi ini fix Time banget. and time. Beatrix Kabuki. Jangan lupakan salah satu pemain Beatrix yang bisa dibilang kalau kata Bang Dika di belakang tier SSSS. Ingat. Tahu nggak? Dia ini punya gelar Apa? Doktor. Dokter? S-nya 3. Oh. Kalau S-nya 2 Magister. Oh. S1 Sarjana. S5 tank ya? Kalau S5 dingin. S5 tank soalnya. Rata-rata Romer last pick dan buat sekarang dengan Beatrix yang sudah diamankan. Apakah akan ada skema permainan Masha Romer dari Finn? Dan ini pas banget nih kameramennya, saya suka nih. Skema permainan Masha Romer itu juga pernah dibawa ketika berhadapan dengan satu sosok Beatrix dan Cloud. Pakito sudah diamankan terlebih dahulu ketika kita tahu bahwa di sini Skylar sudah sangat paham bagaimana cara menghandle Beatrix di landing phase. Yap. Sementara mereka masih butuh satu sisi lagi. Chow, Kunci. Fluffy. Cogo Diva. Ini juga jawaban Eamon-nya dari juga. ini juga jawaban dari Cloud yang udah diambil oleh Skylar. Oke. Wah, ini hero powernya Aura Fire udah Bentar. dipegang sih. Masha mau diambil di sini atau enggak? Aku ambil sih. Masha, soalnya Wajib ini begitu diambil. mahal. Ambil sih. Karena jujur, ini bisa menjadi sebuah skema permainan yang apa? If mungkin nanti belakangan, karena masih ada opsi hero-hero lain. Bahkan Eamon menurutku karena dia hero jalan kaki, Xavier, salah satu hero dari From Bogor bisa diamankan di game kali ini. Oke. Hero jalan kaki tapi hero backstep ya jatuhnya. Hero backstep, Dia benar. tuh- Dia tuh hero kenapa sekarang lagi banyak yang pakai Eamon? Karena memang ditusuk dari belakang itu lebih sakit. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya ketika Eamon lagi melakukan Lord, dia mau all in ke Lordnya komit atau dia mau ngumpulin char, tapi ternyata Yves. Berarti di sini harus ada stoppernya. Stoppernya. Sekarang Saha iya stoppernya. Ruby. Ruby? Ataupun Nomen Blast dari Lolita. Dengan adanya Cloud. Bentar, Posisinya nggak ada Valentina. saya lagi berpikir. Jangan Hero-nya berpikir. Finn, Ruby, Lolita. Godiva juga ada Ruby. Franco masih Lolita ada. juga masih sama-sama menjadi opsi yang bagus. Franco bisa menjadi sebuah pilihan yang tepat juga. Tapi menurut aku kalau lawannya Eamon ya, Rafaela juga oke-oke aja sih. Tapi bismillah nggak retri kredit tuh gimana ya bang ya? Iya. Damage-nya dicicil maksudnya. Benar, kata Capek. kata Pak Pulung. Tuh, Capek. tuh, lihat tuh cukup percintaan Angie aja yang ente, Aura harus GG katanya. Bodoh. Angie, emang kamu doang yang ente? Aku juga. Lah, Apakah jangan-jangan kita? Nah, itu dia. Sabar, cuma nanya doang. Ya kalian ya sama-sama ente. Gitu. Iya, udah gitu aja. Lu mau Jangan berharap apa lebih. lagi sih? Apakah jangan-jangan kita itu sama gitu loh? Ya Iya, sama sama-sama ceritanya. ente. Lu Sama-sama mau Nastrai. berharap jodoh, tipis Ji. Ini kita tekankan langsung di sini nih. Nonton bioskop sama Ayang, nonton MPL di arena sama Ayang. Wah. Enak loh dilamar di MPL. Oke, wih, so itu. Tuh, pakai Samsung, pakai Samsung. Gue didadain loh. Ih. Tuh, didadain gue. Enggak, itu ngedadainnya ke Samsung. Yang bener. Enggak tanya deh sama kakaknya. Itu ke penonton yang di rumah, pede banget iya. kalian. Yalah, kenapa sih orang jelek pede sekali-sekali? Aduh, back to the draft. Esmeralda Back to the draft. diamankan. Grok juga diamankan kali ini dengan power dari Finn yang bisa saja diamankan di last pick-nya nanti. Uranus, sebuah hero yang tadi sempat menjengkelkan dari R7, ternyata mereka juga tidak ingin menghadapi hero tersebut. Dengan Esmeralda di ban, Uranus di ban, Chow kemungkinan terbesarnya di sini akan diamankan oleh Fluffy dan nanti akan bertemu
dengan sosok Pakito. Namun apakah Pakitonya akan ada di tangan R7? Karena kita tahu R7 ini sangat bermain agresif loh kalau dia membawa Pakito. Beberapa kemungkinan yang kita sebutkan tadi pun sekarang bisa aja muncul gitu loh. Sebelum nih Jana Kitty, saya rasa dia, Albert ya, adalah player dengan mekanik yang hebat. Di mata saya dia player Link terbaik. Thank you. Hah? Albert. Ini kayaknya BPHS error nih. Tadi dengernya OG gitu. Enggak. Albert. Tapi kalau menurut gua ini, kalau misalnya dibilang ngomong Link, ini aku juga masih oke Link. Kenapa? Kalau di comment sama seorang Eamon pun dia masih punya self defensive. Pokoknya ini harus hero yang benar-benar bisa nge-cover dulu gitu. Dia Lolita, Yves, dan last pick-nya bisa Lancelot loh. Iya gak sih? Last pick Lancelot, Iya kan? Dan Lolita, Yves. Kak mati handphonenya yuk. Mati, Kak. Ya, nice try ya. Bismillah menang. Bismillah FIFA menang. RRQ. Kita mulai dengan bismillah aja lah pokoknya Iya. Kak ya. Ayo Kak, bismillah dulu ya Kak. Ya bismillah dulu ya. Jadi enggaknya urusan belakang. Betul, yang penting bismillah aja dulu. Cukup percintaan Angie yang ente. Aura harus GG. Ya Angie jangan nangis. Oh cup. Aduh. Ya semangat. Cepet banget. Dari kita yang duduk. Kan dari kita yang duduk. Iya. Kita juga duduk. Benar. Your team. Julian dan juga Ruby. Ini skema yang tadi di match di game 1 kenapa? Karena ini bisa meng-cancel 2 posisi dari seorang Eve dan juga Lolita. Oke. Ini deny pick juga dengan apa yang lu sebutan tadi. Lancelot tadi ya? Iya, mau Lancelot mau siapa Udah ke deny pick. hilang semuanya. Dan Ini malah menurut aku bisa Popheus sih. dan mereka tapi ada satu kelemahan dari Aura. Mereka mengandalkan defender high ground-nya terhadap seorang Beatrix. Oh, Popheus lah. Popheus Pakito combo banget yang pertama. Yang kedua Pakitonya bisa di area jungle. Ruby-nya juga bisa menjadi pemicu dari Popheus. Dan itu dia yang aku sebutkan. Popheus dan bahkan R7 makanya aku lihat kan bibirnya pas dia bilang Popheus. Nah, Coba gue ngomong apa, Be? Apa? Ranger Mas gak bisa Popheus. Enggak, Apa? minta duit. Lah, Coba tebak mulut gue. nggak ada. Bener. Iya, nggak ada. Hebat kan? Dia pinter loh, Kalau Be. lu ngomong minta duit, sama. Oh, nggak ada. sekarang Oke, kita minta semua Sobat Land of Dawn dari Sabang sampai Merauke untuk langsung memberikan semangat kepada kedua belah tim kita yang akan bertanding sesaat lagi. apakah RRQ akan membalaskan 2-0 kekalahan mereka atau Aura akan menolak pulang membawa telur? FPL Arena, mana tepuk tangannya? Aura go to the Land of Dawn. Ini penentuan klasemen peringkat kedua ditentukan hari ini yang tentunya akan dikawal oleh Kalong Gama. KB. Bolong. Ranger. Yang akan bertahan untuk seminggu ke depan, siapapun itu yang akan menduduki peringkat kedua. Betul sekali karena ini adalah pertandingan terakhir untuk kita saksikan tentunya di minggu yang ke-6 penutupan hari minggu kita. Wow, ini tentunya udah menjadi minggu-minggu yang krusial. Krusial. Yes, dan benar sekali Pak Pulung, kali ini nampaknya Albert harus bertahan dengan Paquitonya seperti kata Profesor KB. Karena posisi sebaliknya, Popheus ini akan mendapatkan impact yang cukup besar dalam team fight nanti. Iya, kalau kita ngomongin soal impact team fight sih Skylar yang paling unik ya. Dia menggunakan sebuah Purify jadi tidak akan bisa di The Way of Dragon. Oke, oh. Pulung percaya kali ini dengan draft yang bikin dari Aura Fire, sedangkan seluruh caster sisanya menuju ke arah tim RRQ. Nah, Apakah skema team fight-nya ya. ini skema semua menuju ke arah RRQ akibat Popheus? Popheus sih aku setuju. Popheus aku setuju karena ini adalah sebuah hero yang nantinya di dalam team fight tidak akan ada henti-hentinya untuk melakukan sebuah Demonic Force. Karena ini dash effect-nya banyak banget. High dengan Aemon dia bahkan men-trigger atau memicu efek Iya, itu. memang ini triggernya juga banyak. Hanya saja apabila nanti memang dia masuk ke dalam ini juga bisa menjadi sebuah trap. Tapi ada serangan dilakukan Albert sakit banget. Mau kepada 1-1. Facehugger ditukar oleh Albert. Tidak cukup adil tapi ada duel Dragon yang cukup terlambat dari Flavi. Bahkan coba dipaksa masih ada Flicker dan R7 is coming. Belum ada Demonic Force. Flavi menjadi pilihan pertama dan flash shot-nya. Oh, dibadanin. Adalah wah, kalau menurut gua Hai berhasil mendapatkan harta karun paling besar dari RRQ di early game. Betul. Dia menutup farmingan Albert. Dia berhasil membuat Albert kehilangan buff-buffnya. Dan dia berhasil membuat Albert teamfight di turtle tanpa adanya buff tambahan. Ya, ditambah dengan power dari Aemon di sini. Kita tahu Endless Shard akan menjadi salah satu skill yang begitu mahal dan begitu menyakitkan ketika instan, apalagi dia ada di level yang kelima. Yes, tapi nampaknya kayaknya para pemain dari tim Aura Fire juga mereka tidak mau kehilangan momentum.
mereka lebih memilih untuk mengamankan para pembuat terlebih dahulu. Godiva masih level 3. Godiva belum bisa menginisiator dengan Arm of Vendetta yang dia miliki. Sedangkan Albert bersama dengan Hai sama-sama hanya memiliki satu buff yang sangat dibutuhkan oleh mereka masing-masing. Yang satu Parto, yang satu Orange, tapi teamfight kali ini akan coba didapatkan. Mencoba diusir permainan tim RRQ memaksakan teamfight. Real World Manipulation mencoba untuk secure. Posisi dari Hai dapatkan satu retribution. Diamankan Albert. R7 to throne, namanya blast. Gak berhasil melakukan siapapun. Flavi, where are you going? Dan nampaknya R7 dive to dive. Wow. Dive to deep. Menyelam terlalu dalam, takutnya keselak karena gak ada nafas. Tapi Ben masuk ke dalam dan ternyata damage-nya langsung melakukan satu poin tambahan. Godiva, where are you going? Apakah ada flicker? Tapi kali ini Godiva gak ada flicker. Dapat mendapatkan oleh Clay. Jaden from Kogor. Gak ada celah sama sekali untuk Aura barusan karena pertempuran yang begitu baik. Bahkan Skylar pun mengambil peran utama yang banyak banget loh Prof. Damage yang masuk semua. Apalagi kita tahu di sini lagi dan lagi ya. Aku sebutkan sekali lagi Skylar bawa Purify. Itu gak bisa di The ya. Way of Dragon, jadi gak bisa ditangkap tentunya oleh Fluffy. Dan hal tersebut yang nanti akan menjadi sebuah mara bahaya ketika Facehugger dan juga Godivanya di sini. Dengan emblem yang dia amankan, terutama menuju kepada cooldown reduction juga bagi Godiva. Oke, tapi ternyata surprise attack-nya gagal! Di-dodge! Happy birthday-nya gak berhasil. Tapi Hai dengan satu buah Purify kali ini, endless shot! Skylar ter-take down! Permainan yang luar biasa, bagus trigger disiplin Hai. Gue harus akui sih, dari game pertama, trigger disiplin dia. Gak langsung asal mencet skill, dia tunggu momentum. Itu bagus banget Prof, dia sabar banget. Improve yang udah terlalu jauh dari Hai, jujur. Buset, ini sendiriannya Fluffy di area tersebut loh. Ada 2 orang yang akan menghajar dia bisa-bisan, bahkan 3 untuk kali ini. Fluffy-nya mau pergi ke arah mana? Selamatkah dia karena satu lompat ada Demonic Force sudah ke trigger. Tapi tidak. Numpang lewat. Dan itu mendapatkan bonus yang luar biasa karena Purple Buff akan menghandle sedikit level dari Hai. Albert dia bakal sedikit lebih develop untuk levelnya. Oh my god, bukan hanya semua yang ditutup dari Aura, tapi ini keuntungan untuk individual R7. Pertama level memang ditutup Profesor, tapi laningnya bakal dimenangkan R7 dengan ada satu purple buff atas seorang Fluffy. Ya, Team fight di dalam turtle juga, sedangkan dari seorang Eamon harus merelakan turtle yang kedua. Kalau menurut gua, kalau lu paksa team fight di sini, lu bakal rugi banget. Dan inget Demonic Force itu mananya banyak banget digunakannya, mana cost-nya banyak banget. Dan sekarang udah kepotong pakai diskon. Punya purple buff. Yes. Jadi kepotong banget untuk penggunaan mana pool yang dimiliki sama seorang Voveus. Dan untuk saat ini lihat setup pinter turtle-nya. banget Hai-nya, lihat. Hai-nya pinter banget dan menurut gue itu keputusan yang sangat Individual. tepat. Melepaskan turtle untuk sebuah purple buff atas seorang Albert. Keputusan Mengejar yang tepat. ketertinggalan individual yang sempat Itu kita tepat banget. mention sebelumnya dikarenakan purple buff-nya ini bakal diamankan oleh Bahkan R7. sekarang mereka melakukan trade loh Prof. Coba lihat di bagian bawah, mereka dapat satu objektif sebelum turtle ini sendiri hilang. Oke, tapi dua yang Dragon kali ini telah dikeluarkan. Fluffy kali ini masih ada satu buah flicker. Mengejar Fluffy itu sama saja mengejar dia yang tidak suka sama kita. Sia-sia, tapi real world manipulation. Godiva berharga namanya Blast. Hilang begitu saja. Tidak ada Godiva, ini berbahaya banget untuk mid lane turret mereka. Mereka akan memaksa team fight dan nampaknya memilih untuk disengage. Oh, ini agak cukup unik untuk RRQ dengan memiliki keuntungan yang ada real world manipulation dan seluruh timnya berada di area mid lane, Prof. Iya, mungkin karena dia tahu bahwa untuk clear wave minion ini urusannya Aura Fire banyak banget. Kabuki ada di sana, Hunter Strike juga udah ready. Apalagi kita tahu Hai di sini. Dengan penggunaan Endless Shard-nya dia bisa targeting langsung ke arah beberapa pemain dari RRQ. Clear wave minionnya Aura Fire lumayan punya jawabannya. Namun untuk RRQ, karena mereka terpaut di sini dengan Skylar dan juga Albert untuk clear wave minion, alhasil mereka nggak mau ambil resiko dan kali ini kayaknya bakalan team fight juga di area top lane. Oke, Demonic Force, sakit Godiva menjadi pilihan utama dan damage-nya terlalu sakit. Skylar! Dikasih last hit. Last hitnya dikasih ya. Tadi kalau soalnya satu hit terakhir dari R7 dilepas begitu aja. Dan bisa kita bilang dari para pemain dari tim Aura Fire mereka kehilangan turret, tapi ini turretnya belum terlalu impactful karena di arah tengah yang cukup berbahaya. Albert memilih untuk mundur, knockout strike telah dikeluarkan, mencoba menyelamatkan satu buah mid turret. Dan bahkan mereka menjaga para pembuff dari seorang Albert. RRQ Hoshi bermain dengan hati-hati karena mungkin ini yang harus digarisbawahi. Kabuki dan juga Eamon dari Hai ini benar-benar cannon glass banget. Glass cannon. Oh, kembali. Ya dimana nantinya kalau misalkan emang udah punya item dia bakal lebih mematikan lagi ketika sudah mulai melakukan team fight, apalagi kalau misalkan power spike-nya dimaksimalkan. Let's say Endless Shard 18 stack itu udah pasti instan ke arah Albert, ke arah Skylar, apalagi kalau misalkan tidak ada Athena Shield. Oke. Tidak ada Athena Shield itu sangat berbahaya, tapi lihat Conceal tadi berikan. Vivin akan ditangkap. The Whales akan tadi dikeluarkan.
Clay flicker ke arah belakang, real world manipulation dan bahkan Finn still survive. Godiva mencoba untuk menutup Clay, berhasil tapi Finn memecah belah teamfight dan planting the win. banget. Again, pemecahan teamfight. Flavian mundur ke arah belakang, R7 belum ikut bergabung. Dan Hai, satu-satunya kesempatan mereka ada di Hai. Kenapa? Kalau Hai punya stack yang cukup tinggi, dia bisa amanin Clay. Dia bisa amanin Clay karena Clay tidak punya flicker. Ini sayang banget loh, emang kena masalahnya Kabuki. Side up tadi yang dilakukan 16-nya, flicker ke arah kanan itu juga sangat-sangat baik sekali. Namun sebelumnya, kenapa yang ditendang adalah Lolita? Karena yang dapat. Yang dapat. Clay-nya keluar flicker. Clay-nya keluar flicker, real world manipulation, sehingga ketika nanti Fluffy menggunakan flicker untuk kedua kalinya nggak ada. Lagi cooldown. Dan ini benar-benar sama seperti di game yang pertama. Skema teamfight-nya terlalu cepat. Bentar. Intensitas teamfight-nya benar-benar tidak terhentikan di sini. Bentar, Konsil telah didapatkan. Ternyata target mereka bukan yang lain. Tapi lihat mereka mau coba untuk dive in ke arah sana dan tidak ada. Hola, tidak ada orang di sana. Bermain petak umpet di arah top lane. Nampaknya tidak menimbulkan efek yang cukup baik untuk arah Kyoshi. Sedangkan tidak ada Konsil untuk beberapa detik ke depan. Dan Kabuki standby. Rena Rapatinya udah berhasil mengecek di mana keberadaan dari R7. Tapi itu tidak berimpact tinggi karena Kabuki sekarang dalam undergold. Ya, undergold dan juga hanya mendapatkan 2 assist. Terbalik dengan Skylar, walaupun sama-sama levelnya 10 ya, tapi untuk sekarang. Ini Fluffy juga dalam ancaman sebenarnya, karena dari tadi Demonic Force-nya selalu terpicu. Waduh. Nar7. Tadi ketemunya 1, tiba-tiba ada 3. Iya, numpang masuk doang, itu satu langkah doang, kaki kanan doang masuknya Pak. Kenapa? Enggak, selama nggak ada flicker jangan sih. Enggak, makanya. Dominant blast. Oh my god, Godiva. Hampir. Nggak di all in karena nggak ada flicker juga. Lord masih ada, tapi lihat dengan adanya wave ini yang di arah top lane, para pemain dari tim Kyoshi, nampaknya mereka sadar ya, Kabuki itu kalau disamperin sendiri, yang ada dia outplay. Makanya. Jadi dia benar-benar respect terhadap Kabuki, langsung ke arah 3 orang ke arah top lane, bayangin loh. Ya, skema permainannya di sini Facehugger yang dikasih makan sama Kabuki, karena kita tahu untuk magical dan physical damage-nya cukup berimbang dari kedua hero ini. Dari Julian dan juga dari Beatrix-nya. Tapi mid lane lihat di-immune R7. Karena Demonic masih nyala Endless Shard yang sia-sia. Itu dia masih nyala Profesor masalahnya. Ini benar-benar Mas Valdi atau Mas Valid ini emang bahaya. Ini Mas Valdi memang valid nampaknya di sisi offlaner. Tapi para pemain dari tim Kyoshi, mereka walaupun sedang unggul tapi Aura Fire, gue suka dari Aura Fire adalah ketika dia tidak takut sama sekali dengan undercoat yang mereka miliki. Dia masih maju ke arah depan untuk memasang tim terhadap Kyoshi. Ini masalah utamanya. Eamon, ketika ada Lord, dia bisa memicu untuk Endless Shard stack-nya biar lebih banyak. Tapi selama nantinya Lord-nya ini masih dipegang kendalinya sama Kyoshi, itu yang malah jadi bahaya menurutku. Dia nggak bisa nyari stack-nya di sana. Oke Pak Pulung, lihat Lord dipegang Kyoshi. Dan menurutku Kyoshi kali ini memiliki keuntungan dengan ada 2000 gold difference. Dari segi gold lane-nya mungkin under. That's why Kabuki tetap dikasih lane terlebih dahulu sebelum teamfight. Tapi akan coba di-commit. The Wave akan dikeluarkan. Finn diselamatkan dan bahkan dominant blast. Counter setup. Berhasil didapatkan. Berhasil mendapatkan 3. Looking for wipe out. Tapi ternyata Kabuki mencoba menggunakan jiwa dan naga. Ini permainan yang cukup berbahaya. Fokus ke arah base-nya. Kabuki mencoba untuk melakukan spray down di depan sana dan mencoba ada 2 perpisahan pasukan. Fokus ke arah base turret dan juga fokus ke arah Lord-nya. Setidaknya ketika base turret tidak berhasil didapatkan, mereka sudah mencicil 1 buah Lord. Dan ini akan Lord yang bergerak ke arah mid lane. Iya. Karena mid-nya sudah terbuka dari sekitar red yang ada di arah objektif depan dari Aura Fire. Inilah yang kita inginkan ya. Inilah yang ingin kita lihat dari Kyoshi yang telah lama terpuruk. Yang telah lama terpuruk. Dan inilah yang ingin kita saksikan bersama-sama di mana mereka bangkit. Namun untuk Aura mereka pun dalam push yang begitu mengerikan, tekanan yang begitu mengerikan. Dan ini adalah replaynya. Ya, replay by Samsung Galaxy A Series ketika Numenal Blast counter setup yang sangat manis sekali. Dan itu langsung kena loh. Kena dari high-nya di ujung dari Numenal Blast. Sehingga hal tersebut membuat Finn jadi mendapatkan poin yang begitu mahal. Aura Fire gak boleh terwipe out seperti itu lagi. Gak boleh kehilangan 3. Dapatkan Skylar mencoba untuk pocket drive. Serap Fluffy mencoba digeser. Microplay yang sangat baik. Tapi para pemain dari tim Kyoshi nampaknya sadar. Aura Fire terlalu kuat. Tidak mau coba dipaksa untuk melakukan 1 buah pushing dengan Lord. Tapi memilih terhadap super minionnya. Atau ya jangan teamfight di high ground. Yes. Karena Aura Fire pinter untuk memanipulasi bagaimana teamfight di high ground. Mereka punya Kabuki. Win of Nature. Cepat. Win of Nature, jawaban. Ada Facehugger juga, Chain. Jadi menurutku di sini terlalu banyak source skill atau sumber-sumber skill yang bisa membatalkan Kyoshi untuk masuk ke dalam high ground. Ajak aja teamfight di luar. Di Lord kah, di jungle kah? Ingat, ada Finn. Dengan Lolita,
satu kali pick 100% win rate. Numen on Blast di area gang dari jungle. Ini bisa kena semuanya. Oke, tapi nampaknya ini para pemain dari tim Aura Fire mencoba untuk melakukan cek 1 kali 24 jam terhadap bus-bus mereka. Oke. Iya, agar ini bisa mengamankan posisi Eamon dan Kabuki tidak ada yang terpick off secara sia-sia. Karena walaupun dengan ada load yang masih cukup jauh, ini laningnya tidak bisa di-push. Kabuki cuma punya satu cara untuk menuju ke arah base dari tim Aura Fire, yaitu dari top lane. Tapi posisinya, map mereka gelap total, Profesor. Itu yang berbahaya. Dan sekarang untuk itemnya Skylar sudah selesai dengan Malefic Roar. Jadi makin lebih dalam lagi untuk memberikan sebuah attack penetration dalam bentuk fisikal. Dan kalau kita ngomongin soal Clay, dia punya Winter Truncheon. Jadi pahit-pahitnya kalau dia kena Fluffy dengan The Way of Dragon, dia pun masih ada escape mechanism di sini. 4 point kill, 4 assist, 0 death. Dari Deden from Bogor, dia membuktikan bahwa positioning yang dia miliki dengan hero high ground defender Yves, ini seolah-olah memang menjadi kode bahwa dia membutuhkan buff terhadap hero high ground di mid lane. Iya, cuman sekalinya ini juga dari Akeoshi mereka juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena sekalinya ada pick off yang dilakukan oleh pemain dari Aura Fire. Ini cukup cepat juga loh. Seluruh damage-nya udah memiliki item-item yang sangat dibutuhkan. Albert akan on the way ke arah Immortal sepertinya. Jadi lebih ke arah respect item. Dan kalau misalkan kita melihat dari Facehugger, dia kayaknya bakal menuju kepada satu Feather of Heaven. Bentar, ini nampaknya mereka bakal coba untuk ngebenerin laningnya dulu dari tim Akeoshi. Aura Fire mencoba untuk dapetin celah kecil. Tapi problemnya adalah hanya ada 2 turret yang bisa Aura Fire sekarang saat ini. Lord telah muncul, udah di-enhance. Dan bahkan di sisi sebaliknya, mencoba meng-pick off seorang R7 itu cukup berbahaya ketika banyak banget imun yang bakal dia dapatkan. Ya. Itu Bahkan cukup buat berbahaya. sekarang kalau misalkan kita melihat dari Skylar, dia memiliki banyak opsi. Dia bisa Blazing Duet, Jump in. Ice Queen One Prof. Oh, Ice Queen on R7. Oke, Fluffy to dive, tapi kali ini cukup berbahaya. Fluffy cancel. Dan bahkan bukan itu masalahnya. Kabuki berada di garis depan. Bahkan coba di cancel dan bahkan satu bolong bahkan diamankan Deden from Bogor. Kabuki kali ini terperangkap di dalam semua Demonic Force. Mencoba mundur ke arah belakang. R7 bakal kejar, gak boleh pulang. Dan ternyata Pipin kali ini mencoba menghentikan pergerakan dari seorang Godiva. Dan One Punch Man is real. Di arah bottom lane. Satu buah pukulan ke arah dada membuat Godiva ter-knockout. Charge-nya tadi connect dilanjutkan oleh Pakito dan sekarang waktunya untuk Akeoshi bisa mendapatkan sekarang kemenangan di mana mereka semuanya komplit berlima siap untuk menabrak base-nya. My God, ini bencana. Skylar versus Kabuki. Dan bahkan apakah kali ini bakal menjadi one straight push? Karena Fluffy and High sudah kembali menuju ke arah lane of dark. Kabuki hanya punya bonus patient. Fluffy dengan cepat berubah menjadi roket dan Wesker. Ini tandanya Kabuki mode attack. Yang harus berhati-hati para pemain dari tim Akeoshi yang dikeluarkan. Clay, tapi nampaknya sang raja bangun dari tidurnya kah? Dan terlihat masih ada Winter Truncheon mencoba menyelamatkan Eamon. Eamon gak bisa bertahan. Godiva ter-take down. Immortality, Neverus Patient belum menjadi salah satu pilihan teman. Dan ini dia raja dari skala raja. Bangun dari tidurnya dan berhasil membalaskan dendam mereka. Wipe out. Wow, Bucket dari